Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan masyarakat tentang bab 2 kedudukan hukum dan kewenangan pemerintah menurut hukum administrasi negara. Perkenalkan, nama saya Ita Oktaviana, NIM 2019 1011031140. Yang pertama adalah kedudukan hukum pemerintah. Pada dasarnya, pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam hukum publik sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan tweet department dengan dua kepala sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum atau represent. Untuk tunduk pada hukum private untuk mengetahui kapan administrasi negara terlibat dalam pergaulan hukum publik dan kapan terlibat dalam hukum keperdataan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melihat lembaga kedudukan hukum negara ini, maupun tidak mau harus melibatkan pembagian dua jenis hukum tersebut. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari badan hukum private. Kewenangan pemerintah sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Penerapan asas ini menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan, dan artinya asas legalitas dimaksud untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Kedudukan pemerintah dalam hukum private, badan hukum atau represent adalah kumpulan orang yang semua yang di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa perkecualian sesuai dengan apa saja ketentuan undang-undang dapat bertindak, yang sebagaimana manusia yang memiliki hak dan kewenangan-kewenangan seperti perkumpulan orang, perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan, dan sebagainya. Dalam keputusan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu adalah 1. Perkumpulan orang, 2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, 3. Ada harta kekayaan yang terpisah, 4. Mempunyai kepentingan sendiri, 5. Mempunyai pengurus, 6. Mempunyai tujuan tertentu, 7. Mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, 8. Dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Jika berdasarkan hukum publik, negara, provinsi, dan kabupaten adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan dan pemerintah. Maka berdasarkan hukum perdata, negara, provinsi, dan kabupaten adalah kumpulan dari badan-badan hukum yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum privat tidak memiliki kedudukan yang istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum keperdataan dalam peradilan umum. Sebagai wakil dari badan hukum atau represent, keberadaan pemerintah yang secara teoritis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai wakil dari jabatan dan badan hukum, yang masing-masing diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda, hukum publik dan hukum private. Selanjutnya yaitu adalah kewenangan pemerintah, asas legalitas dan wewenang pemerintahan. Yang pertama adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara hukum sistem kontinental. Pada mulanya, asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Asas legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang, atau asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas dalam kedudukan negara hukum liberal memiliki kedudukan sentral atau sebagai suatu fundamen dari negara hukum. Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan di setiap negara hukum. Namun dalam praktik dan penerapan prinsip-prinsipnya antara negara satu dengan negara lainnya itu berbeda. Asas legalitas berkaitan dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menurut setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat, di mana undang-undang itu merupakan personifikasi dari akal sehat setiap manusia, aspirasi masyarakat, dan pengejawatannya harus tampak dalam prosedur pembentukan undang-undang yang melibatkan
atau memperoleh persetujuan rakyat melalui wakilnya di parlemen. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak memadai, apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan-kelemahan. Kedua itu ada wewenang pemerintah. Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah. Dan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan, dan pemerintah harus memiliki legitimasi itu yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah kewenangan, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Sekian dari penjelasan wawancara dengan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.